Wakil Talkin Syekh Mursid Bapak Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, Bapak Kiai Haji Anang Asy'ari, Bapak Kiai Haji Mahya Al-Bukhari, pemangku hajat Ibu Haja Hartiah, Bunda Haya, Propriyatna Bunda Dr. Sari, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan membaca kitab Sirrul Asrar karya dari Syekhina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, masih terkait dengan khalwat. Kita mulai dari khalwat yang kedua, yaitu khalwat batinah. Ada khalwat zohir, yaitu khalwat menjaga. Khalwat dibagi menjadi dua, ada khalwatu az-zohiratu, ada al-khalwatu al-batinah. Kalau khalwat zohirah, menjaga anggota tubuh kita, mata, telinga, kaki, tangan. Wa amma khalwatul batinatu, adapun khalwat batinah, alla yadkhula fi qalbihi minat tafakkurati an-nafsaniyati was-saitoniyati. Adapun khalwat batin, alla yadkhula, tidak memasukkan, tidak masuk, tidak membiarkan masuk fi qalbihi, di hatinya, minat tafakkurati, daripada pikiran-pikiran, an-nafsaniyati, yang bersifat hawa nafsu, as-saitoniyati, yang merupakan bisikan setan. Karena hati itu tempat Allah, yang ada di hati sesuatu yang terkait dengan Allah. Syekh Abdul Qadir juga menjelaskan hati itu cuma buat satu. Kalau enggak Allah ya setan. Kalau ada setan, Allah tidak akan ada di situ. Mislu seperti mahabbatil makulati wal masrubati, seperti senang dengan makanan-makanan, minuman-minuman, sampai masuk ke dalam hati. Kalau sampai kepikiran saja ya nggak apa-apa, itu manusiawi lah. Gitu. Senang minuman ini, senang makanan ini, suka kuliner, pengen ke sini makan kuliner ini, itu sesuatu yang manusiawi. Gitu. Tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Apa? Sesuatu yang menjadi impian terus, yang bikin dia nggak tidur, yang bikin dia nggak nyaman makan. Kenapa? Karena pengen makan sesuatu yang dia inginkan. Itu makanan sudah masuk ke dalam hati. Tapi kalau kepikiran doang kayak pengen makan ini nih, ya itu manusiawi lah. Gitu. Punya rezeki, ada kesempatan ya silakan. Yang penting halalan, thayyiban. Tapi kalau sampai terbawa mimpi, terpikirkan, tidak tidak mencapai sehingga makan yang lain gak nyaman, itu sudah masuk kepada hati. Wa mislu mahabbatil ahli wal iyali. Begitu pula cinta kepada keluarga, kepada pasangan. Maka hati itu kan ada ruang-ruang, yang wafi sodri kol wafi kolbi sodrun wafi sodrin waadun. Dalam kolbun ada sodrun, dalam sodrun ada lagi namanya fuad, fuad dalam ada lagi namanya sakop, ada lagi namanya lubun, dalamnya dalam lubun ada lagi, sampai kepada sir, wafi siri anak. Cinta kepada keluarga, cinta kepada anak itu
Sesuatu yang manusiawi baginda Rasulullah pun seperti itu. Beliau setiap akan pergi ke masjid, beliau akan mampir ke rumahnya ke rumahnya Fatimah untuk melihat cucu-cucunya. Bahkan Rasulullah pernah sholat menggendong Umamah, cucunya Rasul. Digendong, ketika mau sujud ditaruh, habis sujud mau berdiri dia gendong lagi. Itu cinta. Tapi masukkan jangan sampai terlalu dalam. Jangan dimasukkan kecintaan kepada anak, kepada keluarga, disir, fisir di anak. Kenapa? Karena dalam sir itu cuma Allah saja. Apa maksudnya? Jangan sampai menghalalkan sesuatu, menentang perintah Allah demi untuk membahagiakan anak, untuk membahagiakan pasangan. Jadi apa yang dia lakukan untuk keluarga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Rasulullah pernah main kuda-kudaan dengan cucu-cucunya. Bahkan Rasulullah sering mencium pipi cucunya. Seorang sahabat ngelihat, ya Rasul, aku punya anak 10. Tidak pernah satu pun aku cium mereka. Maka kata Nabi, irhamu man fil ardi, irhamukum man fis sama. Sayangilah orang yang di dunia, maka engkau akan disayangi oleh Allah, oleh zat yang ada di langit. Ini bahasanya bukan berarti Allah di langit. Cintailah manusia, maka engkau akan dicintai oleh Allah, sang pencipta manusia. Wa mislu mahabbatil hayawanat, begitu pula cinta kepada hewan peliharaan, kalfarosi, seperti kuda, kalau kita mungkin kucing, burung. Artinya jangan sampai kecintaan, kesukaan kepada binatang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau melalaikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Sibuk dengan ngurusin burung sampai tidak mengerjakan sol wa nahwihi dan sepertinya. Wariyai wasum'ati wasuhrati. Jangan membiarkan penyakit ria, sum'ah sama juga pamer. Kalau ria itu ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Apa? Oleh siapa? Oleh manusia. Sehingga mendapatkan pujian dari manusia. Kalau ria memang Abah menjelaskan, ya ibadah kita ria. Orang muazin, suaranya dibagusin biar didengar enak. Biar dilihat enak. Saya datang ke Manakib, saya pakai jubah, saya pakai sorban, biar dilihat enak. Nggak mungkin saya datang ke Manakib pakai kaos dalam aja, kan nggak bisa. Pakai sarung yang sudah kumal, nggak bisa. Itu ria. Dan ria yang diperintahkan, gitu. Yang diperintahkan asal tidak mengharapkan balasan dari makhluk. Ria itu adalah ingin memperlihatkan kepada makhluk dan ingin mendapatkan sesuatu dari makhluk, bukan dari Allah. Ingin mendapatkan sesuatu dari makhluk. Wasuhrati dan terkenal, pengen dikenal orang, pengen orang tahu siapa dia.
Jadi gimana Ustadz kalau Senin dia memviralkan apa-apa ya silakan saja gitu. Karena ria dan ikhlas itu perbuatan hati. Nggak bisa kita menilai orang yang rajin nge-share dirinya dikatakan ria. Enggak, bisa jadi dia ingin memperkenalkan ajarannya gitu. Itu perbuatan hati lah. Perbuatan hati yang nggak bisa sembarangan dinilai oleh orang. Kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sufratu afatun. Terkenal itu penyakit. Wa kullu ma yatamannaha, dan seluruh orang-orang yang mengharapkan mendapatkan, seorang yang mengharapkan terkenal itu mendapatkan bahaya. Wal humulu rohatun, dan kebalikannya humul itu ya tidak masyhur, tidak masyhur. Itu rohatun, kenyamanan. Wa kullu ma yatawaqqaha, dan seluruh apa-apa yang membuat dia tidak ingin terkenal itu merupakan kenyamanan. Ya orang nggak terkenal kemana-mana bebas, kesini enak, sini ini, gitu. Bebas. Nggak dikejar-kejar dengan apa namanya orang-orang yang mengidolakannya gitu. Wala yadkhulu fi qalbihi bikhtiyarihi mislu al-kibri wal ujbi wal bukhli wa ghairi zalik minaz zama'im. Wala yadkhul, dan tidaklah masuk ke dalam hatinya bikhtiyarihi, dengan keinginannya. Ini menariknya. Syekh Abdul Qadir menulis dengan bikhtiyarihi, dengan keinginannya dan membiarkannya. Apa? Seperti al-kibri, sombong. Terkadang manusia timbul kesombongan tanpa dia sadari. Kalau ketika ketika dia merasa seperti itu, dia langsung buru-buru tuh. Itu bukan bikhtiyarihi. Ya Allah, saya sombong ya, istighfar. Wal ujbi, membanggakan diri. Ini sudah karakter manusia gitu. Ingin melakukan sesuatu yang menonjol. Tapi kalau dia sadar misalnya, oh saya sombong. Kok jadi sombong nih, jadi ujub nih, istighfar. Wal bukhli, pelit. Wa ghairi zalika minaz zamaim, dan lain sebagainya daripada sifat-sifat yang jelek. Fa iza dakhala fi qalbil khalwati min hadhiz zamaim fasadat khalwatuhu. Karena kalau masuk hal-hal seperti ini di hatinya dan membiarkannya gitu, membiarkannya, kayak di rumah kita lah, di rumah kita ada kotoran, kotoran hewan masuk, burung misalnya, langsung bersihin cepet-cepet, bersihin cepet-cepet, jangan dibiarkan. Ada hewan, ada kucing masuk, dia buang kotoran di sana, bersihin langsung, buang. Itu seperti sesuatu yang masuk ke dalam hati, sombong masuk. Cepet-cepet bersihin. Ujub, cepet-cepet bersihin. Bakhil, pelit, cepet-cepet bersihin. Karena memang ya gak ada kemungkinan bakal masuk. Kecuali memang hati kita dijaga gitu. Terjaga terus. Jadi kayak rumah lah, kayak rumah yang penjagaannya nggak terlalu kuat. Sehingga banyak hewan-hewan yang masuk. Maka kalau sudah seperti itu ya harus rajin-rajin bersih-bersihin. Beda dengan orang yang rumahnya dijaga ketat.
Itu ibarat orang yang tidak pernah lepas dari zikir kopinya gitu. Itu pun terkadang masih kecolongan juga gitu. Ada juga burung yang masuk, dia buang kotoran, bersihin langsung. Begitu pula dalam hati manusia gitu. Kalau kita ini ibaratnya hati-hati kita ini penjaganya nggak terlalu ketat nih. Jadi kotoran-kotoran bisa masuk, najis kebencian kepada orang, najis sombong, najis pelit. Ketika itu masuk, bersihkan langsung. Dengan apa? Dengan istighfar. Dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifat sombong itu. Gitu. Misalnya dia datang ke suatu acara gitu, ya. Datang ke suatu acara di apa namanya disambut, diberikan tempat yang mulia misalnya kan gitu. Itu ya kalau hatinya biasa aja gitu, itu nggak apa-apa aman gitu. Seperti Abah itu udah aman, udah hatinya sudah ya dia memuliakan Allah, memuliakan kemuliaan Allah, memuliakan ilmu Allah yang Allah titipkan dalam diriku. Tapi kalau kita ini, kalau terkadang lepas muncul kesombongan, maka lakukan sesuatu yang menentang kesombongan itu. Apa misalnya ya sendal kita ambil sendiri, orang mau ngambil jangan-jangan biar ambil saya sendiri. Atau kalau udah besek biasanya orang bawain kita berusaha udah biasain bawain gitu. Meskipun ditentang sama mereka ya nggak apa-apa. Jadi melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifat yang jelek tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.